Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Dr. Mahfud Siddiq. Baik Pak, kalau kita lihat tadi kan secara agregat ya Pak, pertumbuhan ekonomi rata-rata di kawasan MENA itu, Middle East dan North Africa, mengalami penurunan pada 2018 ke 2019. Tapi ada beberapa negara yang justru naik terus Pak pertumbuhan ekonominya, meskipun awalnya dari minus Pak ya. Ini misalnya Irak 2018 minus 0,6%, kemudian naik menjadi 3,4% pada 2019 dan 2020 4,7%. Hal yang sama juga terjadi pada Qatar, Mesir dan Yordania Pak. Nah ini kan berarti ada anomali Pak ya di 4 negara ini, Yordania, Mesir, Qatar dan Irak. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, yang Anda sebutkan beberapa negara tadi itu termasuk negara yang tingkat welfare-nya, ya, kemakmuran masyarakatnya itu kira-kira jauh lebih rendah dari misalnya aja Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Misalnya Mesir, ya. Mesir itu pendapatan per kapita itu jauh lebih rendah dari Indonesia. Kemudian apa itu Irak. Nah, Irak ini ada masalah yang berjangka panjang. Sebenarnya Irak itu punya potensi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Cadangan minyaknya itu sedikit di bawah Saudi Arabia, ya. Jadi di situ ada ladang-ladang minyak, ya, yang dia negara itu tidak mampu menguasainya, ya. Misalnya pada waktu pemberontakan perang saudara dengan ISIS, ya. ISIS bisa bertahan lama karena dia menguasai beberapa cadangan minyak, ya kan, terus dijual secara barter atau ilegal, pasar gelap. Iya, pasar gelap. Nah, tapi singkat tidak pada akhirnya ISIS sudah mengalami kemunduran yang dahsyat. Tapi Irak itu menghadapi masalah internal, ya, katakan perang saudara, ya, terutama antara kelompok Sunni dan Syiah, ya kan. Kemudian juga politik dalam negeri juga masih belum stabil, sehingga negara ini belum sempat melakukan recovery. Kalau itu dia stabil sedikit aja, itu karena resourcesnya, sumber daya alamnya, minyak, yang itu karunia Allah, itu cukup besar, dia akan cepat bangkit, ya kan? Nah itu Irak. Tapi saya tidak tahu persis, ini politik ya, terutama politik antara perebutan pengaruh antara Amerika Serikat, Rusia dan sebagainya. Ya. Negara-negara di Timur Tengah ini menjadi ajang, misalnya itu percobaan senjata, ya kan? Mereka itu masyarakatnya temperamental, mudah panas, ya kan? Sehingga mudah untuk dibakar-bakar, ya kan, ini emosinya dan sebagainya. Ini kita sedih ya negara seperti Irak itu tidak bisa stabil secara politik, sehingga mempengaruhi ekonominya, sehingga masyarakat juga banyak yang tingkat kemiskinannya meningkat. Nah, tentunya sedikit itu aman, itu akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi. Ya, itu. Tapi itu sifatnya tidak jangka panjang. Ya karena masih diganggu oleh situasi politik. Terus yang lain negara-negara yang Mesir, ini memang negara yang relatif miskin kalau dibandingkan dengan Saudi Arabia. Ya, jadi Mesir itu ya penduduknya itu kira-kira lumayan besar, ya. Tapi dari segi ekonomi itu masih jauh dibandingkan dengan Saudi Arabia. Saya ukur misalnya aja tadi cadangan devisa. Kalau Arab Saudi itu 450 miliar US dollar, Mesir cuma 40. Jadi 1/10-nya. Jadi kekuatan ekonominya itu 1/10 Saudi Arabia. Padahal dia termasuk negara yang lumayan besar di Timur Tengah. Nah, dia tidak punya sumber daya alam.
ya kan? Nah, tapi dia sebenarnya ada keberuntungan. Dia itu merupakan salah satu negara yang menjadi tourism destination. Ya, ya peninggalan Firaun, ya kan, piramida dan sebagainya, Sungai Nil dan sebagainya. Jadi, tapi ya kondisi ekonominya masih jauh di bawah Indonesia kalau kita ukur dengan Indonesia ya. Jadi itulah ciri-ciri dari negara-negara yang Middle East, ada yang masih pada tingkat yang namanya developing countries, ada yang termasuk middle class, ada yang termasuk sudah kelompok berpendapatan tinggi ya. Kalau kita lihat Qatar itu kan ternyata ekonominya juga tumbuh, apa karena dipengaruhi event Piala Dunia nanti Pak 2024? Tidak juga. Qatar itu karena punya apa itu yang tinggi ya, apa sumber daya alam gas ya kan. Nah penduduknya kisaran 1 juta. Jadi Qatar itu termasuk ya lebih per kapita income itu lebih tinggi dari Saudi Arabia, hampir 2 kali lipatnya ya. Jadi ya keuntungannya juga dia cepat melakukan diversifikasi. Jadi sumber daya alam dari sumber daya alam kan namanya non renewable resources. Negara ini karena penduduknya sedikit sempat melakukan pergeseran kekuatan ekonomi, industri yang maju, gedung-gedung bertingkat, properti itu banyak diminati dan sebagainya, relatif aman dibandingkan dengan Yaman, kemudian Syria, Lebanon, apalagi Palestina dan sebagainya. Ya. Baik pemirsa, penjelasan yang sangat menarik dari Pak Mahfud Siddiq tadi sudah menjelaskan tentang mengapa terjadinya ada anomali pertumbuhan ekonomi di mana di saat negara-negara lain di kawasan Middle East dan North Africa yang mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi ada 4 negara yang mengalami pertumbuhan terus karena ada beberapa faktor, antara lain karena memang tingkat ekonominya yang masih cukup berkembang, kemudian begitu ada kondisi aman sedikit sehingga ada pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, penjelasan yang sangat mendalam dari Pak Mahfud Siddiq. Terima kasih telah menyimak acara ini hingga selesai. Terima kasih Pak Mahfud Siddiq. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.